Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi bersama saya Bima Gusti Ramadan dari channel BGR. Oke, untuk video pembelajaran kali ini kakak akan menjelaskan mengenai operasi aljabar pada fungsi. Materi ini terdapat pada kelas 10 matematika wajib. Nah, bagi anak-anakku sekalian, khususnya yang sekolah di Semanam Cimahi, alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilindungi dari segala wabah penyakit. Dan tak lupa pula Bapak ucapkan terima kasih sebelumnya kalian sudah menonton video pembelajaran kali ini. Oke, walaupun kita sekarang pembelajarannya melalui pembelajaran jarak jauh, namun demikian kita harus tetap semangat, karena dalam kondisi apapun kita harus selalu belajar, seperti itu. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja di video pembelajaran kali ini, yaitu mengenai operasi aljabar pada fungsi. Untuk pembahasan lebih lanjut, seperti biasa, sebelumnya kalian harus like, comment, share, and subscribe, karena subscribe itu gratis. Tujuan pembelajaran pada video pembelajaran kali ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik model pembelajaran Flipped Classroom menggunakan aplikasi Google Classroom, YouTube, WhatsApp Group atau WAG, peserta didik dapat menjelaskan operasi aljabar pada fungsi, sehingga peserta didik dapat membangun kesadaran akan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa, menumbuhkan perilaku disiplin, jujur, aktif, responsif, santun, bertanggung jawab, dan kerjasama. Oke, kita lanjut. Next, operasi aljabar di sini ada beberapa bentuk atau ada beberapa sifat ya yang harus kalian pelajari dan harus kalian ketahui agar ketika ada permasalahan yang berkaitan dengan operasi aljabar kalian bisa memberikan suatu solusi. Untuk bentuk yang pertama atau sifat yang pertama yaitu f ditambah gx itu akan sama dengan fx ditambah gx. Oke, kemudian bentuk yang kedua atau sifat yang kedua, f dikurangi gx itu artinya atau akan sama dengan fx dikurangi gx. Kemudian yang ketiga, k dikali f x itu artinya k dikali fx, dimana k nya itu adalah suatu konstanta. Yang namanya konstanta ini adalah suatu bilangan, seperti itu ya. Next, yang keempat, f dikali gx itu akan sama dengan fx dikali gx. Kemudian ada lagi, nah f dibagi gx itu akan sama dengan fx dibagi gx, dimana gx nya itu tidak sama dengan 0. Kenapa demikian? Karena ketika gx sama dengan 0 sebagai penyebut, maka bilangan berapapun bagi 0 pasti itu tidak terdefinisi, kecuali untuk trigonometri ataupun limit ya, pendekatan itu bisa. Nah, kalau misalkan dia membagi suatu bilangan oleh si 0, maka dia tidak terdefinisi dengan jelas. Oke, dan yang terakhir yaitu f pangkat m x itu akan sama dengan fx dipangkatkan m. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah keenam bentuk atau keenam sifat dari operasi aljabar. Kak, contoh Kak? Boleh. Contoh soal. Oke, misalkan diketahui fx sama dengan x kuadrat ditambah 3. Kemudian ada gx itu 4x ditambah 2. Oke, kita akan menentukan keenam bentuk ini, keenam bentuk operasi aljabar. Maka kita JWB. Kemudian kita jawab nomor 1, f ditambah g. X itu akan sama dengan fx ditambah gx. Berarti tinggal kita ganti fx nya ini x kuadrat ditambah 3, gx nya ini 4x ditambah 2, maka kita peroleh seperti ini. Nah, kita operasikan yang bisa dioperasikan, berarti 3 dan 2 bisa dioperasikan, sehingga kita peroleh x kuadrat tetap ditambah 4x. Nah, ini ditambah 4x ditambah 5. 5 dari mana? 3 ditambah 2. Oke, paham? Paham. Lanjut. Iya, yang kedua itu f dikurangi gx itu artinya fx dikurangi gx. Berarti kita masukkan aja fx nya x kuadrat ditambah 3,
dikurangi GX nya 4X ditambah 2. Tapi ingat ini, nah ini dikurangi, hati-hati, pengurangan, berarti ini bersifat distribusi. Maka kita peroleh X kuadrat ditambah 3. Nah ini negatif dikali 4X, negatif 4X, negatif dikali 2, negatif 2. Nah ini jangan sampai keliru ya. Oke, kita akan peroleh hasilnya itu X kuadrat dikurangi 4X, kemudian kita operasikan 3 dikurangi 2 yaitu 1. Oke, paham? Paham, bagus. Oke, lanjut 3. Nah di sini lihat K, nah ini konstanta, misalkan ini 2 konstantanya, 2 dikali F itu artinya sama dengan 2 dikali Fx, berarti 2 dikali dalam kurung X nya ini ganti Fx nya, X kuadrat ditambah 3. Kita operasikan secara distributif, yaitu 2 dikali X kuadrat 2X kuadrat, 2 dikali 3 yaitu positif 6. Dan ini tidak bisa dioperasikan lagi. Ya udah, berarti cukup sampai di sini. Kemudian next nomor 4, untuk perkalian Fx dikali Gx itu sama dengan, nah X kuadrat ditambah 3 dikali 4X tambah 2. Nah sebetulnya sampai sini juga sudah beres, sudah selesai, sudah oke, sudah sederhana. Kalau adik-adik, anak-anak sekalian mau didistributifkan atau disebarkan, boleh saja. Maka ini X kuadrat dikali 4X, berarti dapat ini. Nah ya, X kuadrat dikali 4X berarti 4X kuadrat, kemudian X kuadrat dikali 2 berarti ditambah 2X kuadrat, kemudian 3 dikali 4X berarti ditambah 12X, 3 dikali 2 ditambah 6. Nah karena di sini sudah tidak ada yang sejenis, maka tidak bisa dioperasikan kembali. Seperti itu. Oke. Yang belum mengerti silakan diulangi lagi video pembelajarannya. Yang sudah mengerti kita ikan cucut. Yuk lanjut. Nah kemudian kita ke bentuk yang nomor 5. Oke, F dibagi GX itu artinya Fx per GX. Nah Fx nya X kuadrat ditambah 3 per 4X ditambah 2 GX. Nah karena bentuk ini sudah sederhana, nggak bisa disederhanakan lagi, maka udah sampai di sini aja cukup. Oke, lanjut nomor 6, F kuadrat X sama dengan Fx dipangkat 2. Kemudian Fx nya berapa? X kuadrat ditambah 3 dikuadratkan. Oke. Nah ini namanya kuadrat sempurna. Nah, kalau cara mengoperasikannya biar cepat, nah pertama X pangkat 2 dipangkatkan 2. Ini pelajaran SMP kelas 9 ya, ya toh? Oke, maka ini X pangkat 4. Kemudian yang bilangan di tengahnya itu tinggal dikali 2 dikali depan dikali belakang, berarti 2 dikali X kuadrat itu 2X kuadrat dikali 3 itu 6X kuadrat, kemudian 3 pangkat 2 itu 9. Nah jadi hasilnya itu seperti ini, yaitu X kuadrat ditambah 6X kuadrat ditambah 9. Karena di sini tidak ada yang bisa dioperasikan kembali, maka udah cukup sampai di sini. Oke. Nah itulah ke-6 bentuk atau ke-6 sifat dari operasi aljabar. Nah untuk anak-anak sekalian biar lebih mantap lagi kemampuannya, nah di sini sudah kakak siapkan latihan soalnya, yaitu diketahui Fx sama dengan X kuadrat min 9 dan Gx sama dengan X tambah 3, maka ditanyakannya tentukan ke-6 bentuk operasi aljabar pada fungsi. Nah jadi ke-6 ini silahkan kalian cari dengan Fx nya segini, Gx nya segini. Ikuti contoh soalnya. Bagi yang belum mengerti diulangi lagi, bagi yang sudah mengerti dilanjut. Oke, untuk pengumpulan tugasnya, yang pertama silakan kalian catat materi dan juga contoh soal berikut pembahasannya. Kemudian kalian kerjakan latihan soalnya. Kalian boleh kerja kelompok asalkan di rumah masing-masing. Kerja kelompoknya itu melalui WA group. Nah kalau bisa di dalam grupnya boleh di-invite-kan Bapak untuk video call ketika kalau kalian bertanya mengenai latihan soal, insya Allah akan Bapak bantu seperti itu. Kemudian setelah pencatatan dari materi, contoh soal dan juga latihan soal, kalian foto hasil kalian kemudian dikirim ke Google Classroom. Oke. Dan yang terakhir itu kalian isi kolom komentar
di channel BGR YouTube sebagai pengganti daftar hadir kalian dengan format nama dan kelas. Bocor ya? Paham? Paham. Oke, sekali lagi yang belum mengerti diulangi lagi video pembelajarnya, yang sudah mengerti lanjut. Nah, segitu aja yang dapat kakak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Iya, bagus, nggak ada ya. Oke, kakak pamit mengundurkan diri, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.